Tema khotbah pada sore hari ini saya berikan tema pentingnya nasihat itu, atau dengan lain kata mendengarkan nasihat. Kita baca satu ayat yang luar biasa di dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-15. Kitab Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-15. Kita baca ayat ini karena ini ayat cuma satu ayat, jadi kita baca secara bersama-sama. Kita baca sembari saudara duduk saja, dan kita baca secara bersama-sama dengan suara yang mantap, suara yang bisa kita dengarkan semua. Amsal 12 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat Bapak Gembala tunggu. Amsal 12 ayatnya yang ke-15, 2, 3, mulai. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sekali lagi aku bacakan buat saudara. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Dalam ayatnya yang lain firman Allah berkata, makin banyak penasehat maka makin bagus. Jadi saya dan saudara, firman Allah pada sore hari ini dalam ibadah pertengahan minggu dengan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu pentingnya sebuah nasihat. Nasihat itu penting, sangat diperlukan, karena dia menjadi semacam penunjuk. Dia menjadi semacam penunjuk arah bagi saya dan saudara. Nasihat itu penting, wejangan itu penting, apalagi wejangan ini langsung dari firman Allah, apalagi nasihat ini langsung melalui firman Tuhan. Jadi tentu ini satu hal yang sangat luar biasa, apalagi bagi kita yang masih nihil pengalaman, kita yang pengalamannya masih kurang. Kita perlu nasihat. Kita perlu nasihat daripada orang-orang tua, sehingga mereka bisa mengarahkan kita. Kita perlu nasihat mereka, orang-orang yang lebih senior. Seperti kami hamba Tuhan, kami perlu nasihat daripada hamba-hamba Tuhan senior. Karenanya kami punya hamba Tuhan yang kami sebut dengan sebutan orang tua rohani. Kenapa? Karena mereka yang menjadi orang tua pembimbing bagi kami. Mereka menjadi orang tua yang membimbing kami untuk pada tujuan bagaimana pengenalan akan Tuhan, serta bagaimana melayani dengan baik dan bagus. Jadi ada orang tua rohani. Jadi saya dan saudara ini penting. Saudara juga punya orang tua rohani yang bernama Bapak dan Ibu Gembala, yaitu kami, yang membimbing saudara bagaimana supaya saudara takut Tuhan, bagaimana saudara setia dengan Allah, bagaimana saudara punya pengalaman di dalam Tuhan, dan saudara juga bisa terlibat di dalam pelayanan. Tetapi tidak semua nasihat itu bagus, tergantung sumbernya. Kalau saudara mendengar dari sumber yang salah, maka saudara juga pasti ambruk, masa depanmu juga pasti kacau. Karena nasihat itu bisa dari dua sumber. Satu sumber yang bersumber dari firman Allah, yang itu mengarahkan, mendorong, dan memotivasi serta memperbaiki hidup kita. Itu penting. Tapi ada yang satu yang lebih kacau, yaitu tidak bersumber dari Allah, tidak bersumber dari firman, dan itu hanya menghancurkan. Nasihat-nasihat yang ditunggangi setan, nasihat-nasihat yang ditunggangi iblis, sehingga itu menghancurkan saya dan saudara. Sifatnya bukan membangun, nasihat-nasihat yang macam begini. Karena itu ada 3 tokoh yang perlu kita pelajari pada sore hari ini. Bagaimana mereka mendengarkan nasihat. Ada yang mendengar nasihat dari sumber yang benar, tetapi ada juga dari sumber yang salah. Dan tujuan mereka semua berbeda. Yang satu dengar dari firman Allah, yang satu dengar yang salah. Di akhir perjalanan hidup mereka beda-beda, tidak sama. Jadi saya dan saudara akan belajar. Ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang akan kita lihat pada sore hari ini. Yang pertama Musa, yang kedua Rehabeam, dan yang ketiga adalah Amnon.
tiga tokoh ini mereka mendengar nasihat, tetapi ada yang mendengar nasihat dari firman, nasihat yang benar, tetapi yang lain yang mendengar nasihat yang salah, tetapi sama-sama dituruti. Tetapi nanti kita lihat akhir hidup mereka seperti apa. Jadi nasihat penting. Saya dan saudara perlu nasihat. Melayani Tuhan memang penting, yang namanya nasihat kita perlu masukkan, karena itu akan mendorong saya dan saudara untuk melayani lebih baik ke depan. Yang pertama Nabi Musa. Ini contoh yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa mendengarkan nasihat dari siapa? Dalam Keluaran pasalnya yang ke-18. Nanti saudara baca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita melihat bahwa Musa ini sebetulnya adalah pribadi yang paling dekat dengan Allah. Musa ini kenapa kukatakan dia hidup paling dekat dengan Tuhan? Karena dia bisa lihat Tuhan muka dengan muka. Dia bisa lihat Tuhan secara langsung. Oh, begitu dekatnya, begitu rupa dia dekat dengan Allah, sehingga dia bisa berbicara dengan Tuhan layaknya itu adalah teman, layaknya itu adalah kawan. Bahkan Allah sendiri mengakui itu. Allah sendiri mengatakannya itu di dalam Bilangan 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu berfirmanlah ia, yaitu Tuhan, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bukan manusia yang mengatakannya, bukan umat Israel yang berkata bahwa Musa dekat dengan Allah, bukan. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, hambaku Musa itu bicara dengan aku tanpa rahasia dan tanpa teka-teki. Dia berbicara dengan aku berhadap-hadapan, terus terang, kata Allah. Aku berbicara dengan dia terus terang. Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada yang rahasia di antara mereka. Luar biasa Musa ini. Begitu rupanya dekat dengan Allah, sampai dia bisa melihat Allah. Sehingga Allah berkata kepada bangsa Israel, mereka berkata, apakah kalian tidak, kenapa kalian tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa itu? Kalau dipikir dia dekat dengan Allah, tidak perlu lagi nasihat manusia. Buat apa nasihat manusia? Sudah dekat dengan Tuhan. Buat apa masukan manusia, sedangkan dia begitu rupa mengenal Allah? Tidak perlu lagi nasihat manusia. Banyak kali kita kan begitu. Apa-apa Tuhan bicara, apa-apa Tuhan ngomong, kita harus uji dulu apakah sesuai firman apa tidak. Kebanyakan orang kita lihat, perhatikan kekristenan sekarang ini, begitu rupa dia menganggap diri dia dekat dengan Allah, sampai dia berkata setiap hari aku naik turun surga. Bayangkan, begitu dekatnya dia, sampai dia berkata, aku setiap hari pagi ke surga, sore turun lagi pulang ke bumi. Weh, surga itu seperti taman mini buat dia, seperti taman Deo. Sehingga pagi ke sana dia nongkrong ke sana, sore dia kembali ke rumah. Bukan main. Sekarang banyak yang mengaku-mengaku begitu. Tapi herannya, kalau dia merasa diri selalu ketemu Tuhan, apa-apa Tuhan bicara, apa-apa Tuhan ngomong, herannya dia tidak tahu. Ini kan lain sekali. Dekat dengan Allah tapi tidak taat, diatur nggak bisa, keras kepala. Berarti kau bukan ketemu Tuhan, kau ketemu setan. Sebab kalau kau ketemu Tuhan, maka hidupmu akan makin mudah diarahkan.
Kau makin hidup dengar-dengaran. Sekarang ada orang begitu rupa yang kenal Tuhan sampai orang lain dibilang, ah kau tidak rohani, yang paling rohani aku. Aku bisa bicara langsung dengan Tuhan. Kau mah tidak. Kau masih jauh. Kau masih di pelataran. Aku sudah ada di ruangan Maha Kudus. Bayangkan, aku setiap malam ngobrol dengan Tuhan. Ada orang-orang seperti itu. Jadi saya dan saudara lihat Musa. Kalau mau dipikir dia dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong. Bukan Musa yang bawa diri yang bicara sama bangsa Israel. Aku bicara dengan Allah. Tapi Tuhan sendiri yang berkata, aku bicara dengan hambaku Musa terang-terangan. Tidak ada teka-teki. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di antara kami. Tetapi kalau saya dan saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 18, Keluaran 18 ayatnya yang ke-24, firman Allah berkata, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Siapa mertua Musa? Yitro. Satu kali Musa kewalahan, kesulitan menghakimi dan bahkan mengajar, mendidik, menasehati bangsa Israel yang sangat luar biasa banyaknya itu. Diperkirakan keluar dari tanah Mesir, diperkirakan 3 juta jiwa. Bayangkan, umat sebanyak itu Musa sendiri yang menangani. Satu kali Musa kewalahan, dia kecapean. Satu ada persoalan ini, dia tangani. Satu ada persoalan ini, dia tangani. Kan ini bangsa satu bangsa ini. Kalau mau dipikir satu bangsa Indonesia ini. Jumlahnya bukan ribu, jutaan manusia, jutaan umat Israel. Itu yang dia pimpin. Sayangnya dia sendiri yang pimpin. Ada yang satu bawa pergumulan doa, ada yang satu bawa pergumulan sakit penyakit, ada yang satu bawa persoalan rumah tangga. Haleluya. Itu Musa sendiri yang menangani. Sampai dia kewalahan. Saudaraku, lalu Yitro mertuanya datang dan berkata sama dia, hei, kau punya cara kerja kalau model begini nih, nanti kau capek, bisa-bisa sakit ini. Sudah dah, kamu angkat di antara bangsa itu, kau pilih orang-orang yang bisa memimpin. Kau pilih pemimpin 1000, kau pilih pemimpin 100, kau pilih pemimpin 50, kau pilih pemimpin 10. Ini mertua yang beri masukan. Musa menerimanya dengan senang hati. Dia berkata, Lego, aku terima masukan itu. Ini mertua, haleluya. Kalau mau dipikir Musa sudah bicara dengan Allah secara langsung, buat apa nasihat mertua? Tidak perlu lagi. Kalau manusia sekarang mungkin dia berkata, kau sana, kau minggir, kau tidak tahu apa-apa. Aku ini bicara langsung dengan Allah. Ngapain kau mau kasih nasihat buat saya? Allah saja ngomong sama saya kok. Ini yang saya dan saudara jaga di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yitro mertuanya bilang, ngapain kau capek-capek ngurusin bangsa yang jutaan ini jumlahnya? Kau nanti kelelahan. Kau angkat saja pemimpin. Kau angkat saja pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50 dan pemimpin 10. Itu nasihat yang diberikan oleh Yitro mertuanya, dan dia terima dengan senang. Bayangkan Musa. Kita baca tadi dia begitu luar biasa dekat dengan Allah, ngomong langsung seperti teman dengan Tuhan. Tapi begitu rendah hati Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya Yitro. Dan itu memang betul. Karenanya apa yang disampaikan Yitro berasal dari Tuhan. Kita lihat keberhasilan Musa. Setelah dia dengar perkataan nasihat daripada Yitro mertuanya, dia terima dan dia berhasil. Itu yang saya bilang sesuai dengan tema khotbahku sore hari ini, pentingnya nasihat.
Musa mendengarkan nasihat itu dan dia lakukan. Ternyata nasihat dari mertuanya itu berasal dari Allah. Allah menyetujuinya. Waktu dia taat dan dia melakukan, luar biasa dia diberkati. Dia menangani bangsa itu dengan luar biasa. Dia tidak kecapean lagi. Dia tidak bilang, apa? Kau ngomong apa tadi? Kau tahu apa? Kau pernah lihat Tuhan belum? Saya ini tiap hari lihat Tuhan. Masa kau mau kasih nasihat buat saya? Inilah kelemahan saya dan saudara di dalam pelayanan. Kita harus belajar seperti Musa. Karena tidak semua nasihat itu berasal dari Allah. Jarang-jarang ada mertua kasih nasihat langsung dari Tuhan. Terkadang mertua juga bisa salah. Ada justru mertua menyesatkan dia punya menantu. Nasihat-nasihat yang diberikan bukan membangun iman, tapi membuat dia untuk supaya lari jalur, membuat dia salah dan keluar dari rel firman Allah. Ini yang jangan kita dengarkan. Jadi saya dan saudara berhati-hati. Yang pertama, orang yang mendengarkan nasihat yang pertama yang kita pelajari sore hari ini adalah Musa. Jadi Musa mendengarkan nasihat itu. Karena kalau tidak Musa stres, dia kelelahan. Dia manusia biasa seperti saya dan saudara. Dia bisa capek, dia bisa kelelahan, dia bisa sakit. Tetapi karena masukan dan nasihat daripada mertuanya ini sangat luar biasa. Dia mengangkat pemimpin-pemimpin, ditempatkan untuk membantu dia di dalam pelayanan. Melayani apa? Melayani umat. Inilah hebatnya GPDI Damai. Karenanya saudara bersyukur. GPDI Damai selalu menempatkan saudara yang tidak tahu melayani jadi tahu melayani. Belum tentu di gereja sana bisa begitu. Belum tentu di gereja A, di gereja yang lain. Mohon maaf, saya bukan bicara merendahkan gereja. Tidak. Tetapi inilah yang kami terapkan di dalam pelayanan. Yang penting saudara ada kerinduan, saudara benar-benar mau melayani Tuhan, ayo kita melayani bersama. Begitu kita kasih pelayanan, kita lihat, keren juga dia. Ternyata dia sudah siap. Ternyata boleh juga ya. Karena Bapak dan Ibu Gembala sudah melihat bagaimana kualitas iman saudara, kualitas kesetiaan saudara. Kan tidak mungkin orang yang baru 1 hari bergereja di GPDI Damai langsung kita angkat jadi majelis, langsung kita angkat jadi bendahara gereja, langsung kita angkat dia untuk memimpin puji-pujian. Tentu kami lihat kualitas pelayanan. Oh, ini sudah bisa, ini dia sudah mapan di dalam pelayanan, bisa. Kita lihat kesetiaannya. Jadi Yitro berkata, kau angkat saja pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Tetapi ada kriterianya, tidak sembarang angkat. Haleluya. Nanti saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal 18 itu, kriterianya ada paling tidak ada 4. Yang pertama, orang yang kau nanti angkat untuk memimpin umat itu, yang pertama takut Tuhan. Dan yang kedua, dia cakap, dia mampu untuk berbicara. Dan yang ketiga, dia harus dapat dipercaya. Keluaran 18 dan terus-terus nanti kau baca sampai dulu. Itu persyaratannya. Dan yang terakhir, orang itu tidak boleh dia menerima suap atau dia benci akan pengejaran suap. 4 kriteria ini. 1, takut Tuhan. Yang kedua, dia cakap. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang keempat, harus dia menjauhi pengejaran suap. Ini yang saya dan saudara harus terapkan di dalam pelayanan. Takut Tuhan. 4 kriteria ini kalau ada di dalam hidup saya dan saudara dalam pelayanan, kita pelayanan maju.
Tapi kalau kita sudah melayani dengan motivasi yang berbeda, haleluya, percayalah, cepat atau lambat pelayanan itu akan hancur. Yitro berkata 4 kriteria ini, ternyata semua disetujui Tuhan. Ini mertua. Kita bersyukur kalau ada mertua-mertua yang takut Tuhan dan mengarahkan kita pada takut akan Allah. Kita syukuri. Di luar sana ada mertua-mertua yang benci menantunya. Di Alkitab ada mertua malah mau bunuh menantu. Siapakah dia? Saul mau bunuh Daud. Karena Saul kawin dengan anaknya Saul, namanya Mikal. Saul menjadi iri hati. Dia bilang, apa lu? Kau anak mantu saja mau jadi raja gantikan aku. Dikejar terus. Mau dibunuh, bayangkan. Apa tidak stres kalau ada anak mantu setiap hari begini? Mertua bukannya mendorong dia, memberikan masukan yang bagus, tapi berniat mau membunuh. Jadi saya dan saudara bersyukur kalau kita masih ada mama mantu yang baik, ada bapak mantu yang baik, hargai mereka. Termasuk Bapak Gembala, menghormati orang tua kita. Mama yang setia di pelayanan, jarang ada orang tua setia di pelayanan. Ini satu kebanggaan, satu ucapan syukur bagi saya dalam melayani Tuhan. Ada mama mantu yang dampingi dalam pelayanan. Ada mama mantu yang andel dalam pelayanan. Pokoknya main telepon aja kalau lain capek-capek, apalagi hujan macam tadi. Daerah Kilo tadi banjir luar biasa. Jadi kalau macam begitu kadang telepon, halo Eca, bilang mama siap melayani pemuda remaja. Siap. Mama tidak komentar, apa lu? Anak mantu saja mau atur-atur. Tidak. Siap. Bapak Gembala harus berusaha tadi meskipun putar sana putar sini, hampir 1 jam putar sana putar sini, karena semua lini kehidupan, semua sudut kota Sorong, banjir. Intinya saya dan saudara terlibat dalam pelayanan, tapi jangan lupa kriteria ini kita pakai dalam hidup. Tidak usah dah Bapak Gembala bilang terapkan dalam hidupmu, kau sendiri yang punya inisiatif, taruh itu dalam hati. Yang pertama takut Tuhan. Karenanya kalau anak-anak kita sudah takut akan Allah, ke depan mereka pasti ingat itu. Itu sudah modal bagus dah dalam melayani Tuhan. Lalu bisa dapat dipercaya. Jangan jadi orang tidak bisa dipercaya. Kasih kepercayaan ini nipu, kasih kepercayaan ini tidak bisa dipercaya. Alasannya terlalu banyak. Jadi orang bisa dipercaya, ditangani pekerjaan ini, disuruh kasih pelayanan ini, dia cakap untuk melakukannya. Dia cakap, karenanya kita lihat di dalam penentuan, di dalam kriteria yang dipilih oleh Yitro, yang disampaikan itu, semua diterima Musa. Takut akan Allah, cakap, orang yang dapat dipercaya dan orang yang tidak menerima suara. Kita semua ini melayani karena anugerah Tuhan. Tapi saya percaya saudara semua melayani tulus ini. Dari muka-muka saudara ini melayani tulus semua. Ini muka-muka tulus, muka-muka yang dapat dipercaya. Jadi kita lihat di sini, Musa kemudian dia memilih sesuai dengan anjuran daripada mertuanya yaitu Yitro. Dipilihlah mereka yang cakap, yang takut akan Allah, mereka yang dapat dipercaya dan tidak menerima suap. Diangkat mereka. Ini yang terjadi, ada kaderisasi, pengkaderan dalam pelayanan ini juga. Melihat saudara mampu, cakap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, oke. Ini aku kasih pelayanan. Siap, siap Bapak dan Ibu Gembala. Melayani ini, melayani ini, melayani ini ya. Ngertos, nggak dapat dipercaya. Kambing ekornya bisa dipegang,
Karena kami kalau ekornya bisa dipegang, dia tidak bisa kemana-mana. Manusia yang bisa dipegang itu apa? Ucapannya. Jadi kalau kambing bisa dipegang ekornya, maka manusia ucapannya itu bisa dipegang. Jangan hari Senin bilang A, hari Selasa berubah jadi B. Ini yang saya dan saudara tidak boleh kita jauhkan di dalam pelayanan. Jadi dipilih mereka. Saudara juga begitu, melayani dengan luar biasa. Ada pengkaderan di dalam pelayanan. Untuk apa tujuannya? Semua untuk melengkapi pelayanan, bukan kesombongan diri. Saudara yang punya karunia bisa melihat ada penglihatan dari Tuhan, puji Tuhan untuk itu. Tapi kau pakai untuk melayani Tuhan. Saudara punya karunia bisa memimpin pujian dengan bagus, pakai itu untuk melayani Tuhan. Saudara punya karunia untuk bisa lihat-lihat pekerjaan Tuhan. Saudara bisa lihat apa yang kurang dan kau tambahkan. Kalau saudara bisa melayani Tuhan dengan baik, berdoa dengan bagus, pakai itu untuk Tuhan, bukan untuk kesombongan diri. Jangan pernah ada pada pikiranmu kau mencuri kemuliaan Allah. Tidak boleh. Jangan saudara baru dipakai sedikit, saudara merasa besar kepala. Saudara merasa lebih hebat dari yang lain. Saudara merasa lebih tinggi daripada jemaat yang lain. Jangan. Allah benci orang sombong, tetapi berikan anugerah kepada mereka yang rendah hati. Makin dipakai Tuhan makin rendah hati, supaya pemakaian Allah terus mengalir. Tapi kalau kau baru dipakai sedikit, sudah angkat dada, sudah angkat kepala besar, kepala, haleluya, sudah muncul tanduk, sehingga gembala menasihati kau tanduk dia. Kau tidak menghormati, hati-hati, tandukmu itu akan dipatahkan oleh Allah. Masih ingat Raja Nebukadnezar? Dari raja diturunkannya dia dari posisi raja, makan rumput seperti hewan, sampai lupa ingatan, namanya saja dia tidak tahu. Allah rendahkan dia. Dia tinggal di mana? Masuk di kandang seperti keledai. Raja ini loh, jangan main-main. Tapi karena sombong, Allah pukul dia, sehingga dia sampai jatuh serendah-rendahnya seperti hewan. Kukunya tidak terpelihara seperti kuku burung. Sampai lupa ingatan, namaku siapa ya? Sampai lupa ingatan. Makan rumput yang tadinya makan makanan istimewa dalam istana, kini Allah bikin dia makan rumput seperti keledai. Jadi kalau kita sudah mulai bangka dada, mulai angkat diri sedikit, hati-hati. Kita sama seperti membuat diri kita menjadi musuhnya Tuhan. Makin dipakai Tuhan, makin rendah hati melayani. Itulah yang kita kenal dalam hukum padi. Makin berisi, makin berundut. Karenanya lihat saja padi, kalau dia berisi, dia semua merunduk. Tapi kalau ada padi dia begini nih, kosong itu, tidak ada isi itu. Jadi makin dipakai Tuhan, makin merunduk. Haleluya. Makin taat, makin setia, makin dengar-dengaran seperti Musa dengar mertuanya. Makin sungguh-sungguh, makin merendahkan diri, makin setia di dalam pelayanan. Jangan pemakaian Allah itu membuat kau malah justru mundur dari Tuhan. Karena kau merasa kau sudah seperti malaikat, dan jemaat yang lain itu adalah bukan malaikat. Kau merasa kau seperti seolah-olah kau lebih suci dari mereka. Jangan. Kita belajar merendahkan diri. Sebab kalau kita sudah angkat diri sedikit, Allah benci sekali. Karenanya firman Allah berkata, Allah menentang orang sombong, tetapi berikan anugerah kepada yang rendah hati. Kita hidup biasa-biasa saja. Kita santai-santai melayani Tuhan. Jangan saudara berubah setia. Jangan saudara berubah penampilan gara-gara saudara diberkati sedikit, baru dipakai Tuhan sedikit, saudara mulai berubah segala sesuatu. Jangan. Kau tetap sama. Bapak gembala yang sama yang kau kenal 5 tahun yang lalu, sama dah. Sampai tahun 2024 ini masih sama. Tidak ada yang berubah. Aku kenal Ibu Talahatu tahun 2015. Aku kenal dia sampai sekarang.
sekarang ini juga dia tetap sama. Demikian pula dengan Ibu Yani, aku kenal dia beberapa tahun yang lampau, sampai hari ini masih tetap sama. Haleluya. Tidak ada, jangan berubah sedikit pun. Jangan baru diberkati sedikit, gaya jalan sudah jadi lain, gaya pangkok kaki sudah jadi lain. Kita jadi sombong, kita gaya jalan pun jadi lain karena Tuhan mengurapi kita. Sampai mau pulang pun tidak jabat tangan dengan jemaat, dengan gembala tidak jabat tangan. Kenapa kau tidak jabat tangan dengan jemaat yang lain? Jangan nanti urapan luntur. Apakah segitu? Sehingga kita jalan pun menjadi lain. Kenapa? Karena kau mulai sombong di hadapan Allah. Kau sombong, tatapan ke depan, dada ke depan. Kau jalan sampai kau tidak tahu diri, kau tabrak tiang listrik, baru kau sadar, oh betul ada tiang listrik di depan. Jadi kita makin merendahkan diri. Saudara mau lihat pemakaian Tuhan? Amen. Merendahkan diri. Oh itu luar biasa pemakaian Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab seperti Musa contohnya, ini merendahkan diri. Kita lihat ini mertua yang kasih masukan loh. Padahal dia tiap hari lihat Tuhan. Musa ini. Kan kita sudah baca dalam Ulangan, Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai 8. Tuhan sendiri yang ngomong, tiap hari aku ngomong dengan dia. Kalian tidak takut dia kah? Kalian masih berani juga mengata-ngatai dia. Kalian masih berani juga menggosip dia, hambaku itu. Kalian tidak takutkah? Kalian berani sekali mengomong gembala. Kalian berani sekali mengoceh-ngoceh dan gosipin hamba Tuhan. Itu hambaku. Otoritas ada padanya. Dia hambaku yang aku pilih. Aku menetapkan dia jadi hamba Tuhan. Kok kau berani sekali ngomong dia di belakang-belakangnya? Ini yang terjadi. Allah marah kepada bangsa Israel. Kalian berani sekali ngomong Musa. Musa ini tiap hari bicara dengan saya. Dia itu minta apa saja. Dia cuma bilang bunuh sana, bisa saya bunuh kau. Jadi saya dan saudara belajar taat. Karena ketidaktaatanmu itu, karena mulutmu yang belum bertobat itu, akhirnya banyak hal yang kau alami. Kau tahan terus. Tapi kita lihat di sini luar biasa. Jadi Musa kalau mau dipikir pengalaman rohaninya lebih luar biasa. Dia ketemu Tuhan secara langsung. Mari saya dan saudara belajar merendahkan diri. Kita jangan seperti Lucifer. Saudara tahu Lucifer malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling dipakai Allah kalau mau dipikir. Karena dia pemimpin kor, dia pemimpin pujian. Karenanya saya bilang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan jemaat GPD Damai, kalian khususnya pelayan altar yang sudah melayani pimpin pujian, hati-hati. Roh Lucifer bisa menghinggapimu tanpa kau sadari. Saudara tahu Lucifer itu rohnya ada, karena dia pemimpin pujian yang cukup luar biasa. Ini malaikat yang paling mulia di sorga. Kalau mau dibilang dia pemimpin dari semua pemimpin, dia pemimpin semua laskar malaikat. Tapi saudara tahu kenapa dia dibuang Allah? Sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling dipakai Allah. Karenanya Tuhan buang dia, campakkan dia ke bumi. Jadi saya dan saudara mari semua kita pakai untuk perlengkapan pelayanan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Di sini tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Kita semua sama di mata Tuhan. Melayani tujuannya untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, haleluya, ringan sama dijinjing. Jadi kita saling menopang satu dengan yang lain. Keluaran 18 ayat 24 berkata, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Musa mendengarkan itu, haleluya. Itu yang kita lihat Musa. Dia terima nasihat, dia terima masukan. Yang masukan itu berasal dari Allah. Hati-hati kalau masukannya bukan berasal dari Tuhan, Anda akan hancur. Kita lihat Yitro dipakai Tuhan menasehati. Kadang kalau saat kita lagi jenuh,
lagi ada problema, ada saja setan bisa diutus orang untuk pergi menasihatimu. Sudah kau jangan sembahyang percuma kau cari Tuhan. Buktinya anak sakit. Kau cari Tuhan juga susah kan? Makan aja susah. Lihat nih piring kosong setiap hari. Lebih baik kau ikut saya. Itu ada teman-teman sana dong. Mereka bergerombolan pergi jalan-jalan tiap malam. Mereka bisa bawa emas dari toko emas. Mereka bisa bawa beras dari toko. Beras dari mana mereka bisa bawa dan emas dari? Ya mereka curi. Ayolah, gampang-gampang aja. Hidup ini gampang. Ngapain kau bikin susah, kau menyiksa diri dalam kesucian mencari Tuhan? Hidup ini gampang, untuk cari makan gampang. Itu bisikan setan. Itu nasihat setan. Saya dan saudara mesti hindari. Kadang di saat sulit, Allah uji kita di saat kita berkekurangan, setan datang membisikmu, mencuri nak. Lihat pepaya tetangga sana, bukankah itu menggodamu? Petik saja, tidak apa-apa. Kita datang ke gereja juga, lihat dompet daripada saudara seiman kita jemaat yang lain tertinggal di kursi. Dompetnya tebal begini. Tidak tahu itu dompetnya Mafiki apa dompetnya Ibu Ruth ya. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya dompetnya jemaat GP Damai dia tebal begini semua. Haleluya. Yang bilang amin pasti terjadi. Jadi dompet ini dia tertinggal di kursi gereja GPD Damai. Lalu setan berbisik padamu, ambil, kau kan beras habis, pulsa listrik sudah bunyi, anak punya biaya sekolah, ambil. Tapi Roh Kudus lebih keras lagi berbisik dalam hatimu, berkata janganlah, nanti tanganmu berdarah dan kena bisu. Jangan kau ambil. Setan bilang tidak, ambil aja lah. Bukankah ini cara Tuhan juga untuk menolong umatnya? Jadi kadang setan Allah uji kita di saat-saat yang semacam itu. Yang kedua, ini kita lihat orang yang kacau ini, dengarkan nasihat yang salah. Rehabeam. Tadi kita sudah lihat Musa mendengarkan nasihat yang baik. Nanti saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12. Bapak Gembala baca di pasal 12, pasal 9 ayat 11. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 9 sampai 11. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankan tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini memberikan keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo, raja yang luar biasa yang penuh hikmat itu. Anaknya Rehabeam. Salomo punya anak Rehabeam. Salomo mati diganti oleh anaknya. Tongkat kekuasaan kerajaan dipegang oleh anaknya. Tapi sayangnya Rehabeam ini bukan minta pendapat kepada orang tua yang bersekian lama mendampingi ayahnya, tetapi dia dengar nasihat dari anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak muda yang tidak punya pengalaman di dunia pemerintahan. Anak-anak muda yang tidak punya pengalaman di dunia kerajaan, mengatur kerajaan dan mengatur umat ini bagaimana. Padahal ada penasehat daripada ayahnya dulu. Mereka tua-tua. Ini yang harus didengarkan. Tapi dia tidak hiraukan itu. Dia panggil yang sebaya dengan dia. Anak-anak muda sini, sobat datang kemari, kasih saya masukan untuk supaya mengatasi masalah negeri ini. Kita lihat masalahnya bukan dibikin ringan, masalahnya dibikin berat. Jika ayahku mencambuk kau dengan cambuk, aku sekarang telah memerintah, aku akan mencambuk engkau dengan
ada duri besinya. Jadi lebih keras, lebih dahsyat, lebih hebat penderitaan yang dia datangkan bagi umat Israel. Karenanya ketika di zaman Rehabeam itu selalu memati, kerajaan pecah jadi dua. Umat semua marah. Kerajaan Israel terbagi dua, 10 di utara dan 2 di selatan. Yang di selatan yang dinamakan dengan Yehuda, sedangkan yang 10 di utara tetap pakai Israel. Kerajaan pecah kenapa? Karena ulah Rehabeam mendengarkan nasihat yang salah. Yang terakhir, satu lagi lebih konyol lagi, dan ini lebih memalukan. Nasihat yang salah akibatnya luar biasa. 2 Samuel pasal 13. Nanti saya minta saudara bacakan di rumah, yaitu peristiwa tentang bagaimana Amnon. 2 Samuel pasalnya yang ke-13. Di sana dikisahkan ada seorang kakak yang bernama Amnon jatuh cinta kepada adiknya, yaitu Tamar. Mereka satu ayah tapi beda ibu. Sayangnya Amnon ini, kakaknya ini, jatuh cinta setengah mati, cinta berat kepada adiknya, sampai dia mencari cara bagaimana supaya aku bisa memperkosa adikku itu. Karena Tamar ini dijaga ketat, dia ini perempuan perawan, anak raja, ada kamar khusus, dijaga ketat, tidak boleh sembarangan. Sehingga kita lihat Amnon ini bagaimana caranya ya. Aduh, dia pikir 7 keliling tidak jadi. Lalu datanglah temannya yang bernama Yonadab. Ya kan, sudah habis cerita. Yonadab tanya dia, bagaimana sobat? Ada apa? Aku lihat kau pusing-pusing beberapa hari. Ya, aku pusing karena bagaimana ini, aku jatuh cinta kepada adikku sendiri, yaitu Tamar. Aku ingin mau tidur dengan dia, tapi bagaimana caranya ya? Yonadab berkata, oh gampang. Kau pura-pura sakit dan kau bilang sama bapakmu Raja Daud itu, bilang nanti Tamar yang antar makanan ke kamarmu. Persoalan selesai kan? Betul. Amnon dengar nasihat kurang ajar ini. Tamar datang melayani dia, antar makan. Yang namanya kakak juga tidak bisa menolak. Ade datang antar makanan ke kamarnya kakak karena kakak sakit, padahal sakit tipu-tipu. Begitu masuk Tamar, selesai dah. Amnon memperkosa dia. Tapi di akhir hidup Amnon dibunuh Absalom, kakak dari Tamar juga. Tamar dengan Absalom satu ibu satu bapak. Cuma Amnon ini yang beda-beda ibu. Kita lihat nasihat yang salah bisa menghancurkan masa depan. Jadi saudara lebih banyak dengan firman. Dalam firman ada nasihat. Dan kalau saudara terima itu, puji Tuhan, Anda akan diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara menolak, saudara tidak mendengarnya, percayalah, maka hidupmu pasti tidak akan benar. Mari kita belajar setia pada sabda. Nasihat yang salah akan membawa kita pada kehancuran. Berapa banyak orang di luar sana terjerumus dalam dunia narkoba. Mereka masuk dan jatuh di jurang yang gelap. Kenapa? Karena mereka salah mendengarkan nasihat. Mereka tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kita lihat Rehabeam lebih memilih mendengarkan nasihat anak muda daripada orang tua. Dia bilang, Allah, orang tua itu kan sudah kuno, orang tua itu kolot, ngapain mendengarkan perkataan mereka? Orang tua itu ketinggalan zaman, buat apa dengar nasihat mereka? Tapi akibatnya kita lihat. Jadi saya dan saudara, mari kita belajar mendengarkan nasihat yang baik. Dengarkan orang tuamu. Selagi orang tuamu masih hidup, puji Tuhan, dengarkan mereka. Sebab ada saat di mana nasihat mereka sangat dibutuhkan, tapi mereka sudah tidak ada. Ada saat kita perlu orang tua berbicara dan berbisik di telinga kita, tapi sayangnya orang tua kita sudah tidak ada. Masa-masa semacam itu yang selalu kita rindukan. Bapak Gembala sampai hari ini masih ingat, masih rindu mau ketemu Bapak.
Mama masih ada, tapi Bapak sudah tidak ada. Didikannya selalu aku ingat. Beberapa kali kadang aku sisihkan waktu. Aku sisihkan waktu, aku duduk, kadang duduk di sudut rumah, duduk di pondasi rumah yang belum jadi-jadi sampai sekarang. Aku selalu ingat nasihatnya. Setiap malam kadang aku keluar, sembari patroli halaman gereja kita, halaman rumah pastori, Bapak Gembala sisihkan waktu kadang duduk di pondasi, merenung betapa luar biasa nasihat orang tua ini. Dia berkata, nak, kalau hidup di negeri orang baik-baik, kalau hidup di negeri orang, belajar hargai orang. Nasihat-nasihat itu yang aku dengar. Aku mendampingi dia semasa hidupnya pikul kayu balok. Dari hutan, lucur ke gunung-gunung. Begitu sampai di kali, ikat pakai tali dan kita tarik melalui kali. Sampai di kampung melewat lautan, kita angkat lagi bawa ke rumah. Karena untuk dijual, satu baloknya dihargai 10.000. Sembari pikul balok, kadang kami jatuh karena terpeleset dan jalan itu licin. Dia selalu berkata, inilah Bapak kasih sekolah kalian begini caranya. Kerja keras itu penting, nak. Dengarkan mereka. Jadi kadang Bapak Gembala sisihkan waktu malam-malam duduk di pondasi rumah. Duduk begini merenung. Ibu Gembala kadang cari-cari orang ini di mana. Dia keluar tengah malam. Bikin apa di situ, Pak? Ada masalah kah? Ada orang kah? Kau duduk situ bikin apa? Ada apa? Kasih tahu saya. Ada ada mata itu kah? Sudah tetap. Saya tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Saya juga tidak benci kau, saya tetap mencintaimu. Pokoknya antara kita berdua tidak ada permusuhan. Dan juga tidak ada orang begini. Tidak. Aku ini hanya duduk merenung. Tuhan, nasihat orang tua aku masih butuhkan, tapi sayang mereka sudah tidak. Ana, Evi, haleluya. Adik-adikku yang kekasih, masih ada orang tua, dengarkan mereka. Ada saat di mana kau memerlukan mereka. Inilah waktunya mereka masih hidup. Mari kita beri mereka makan yang bagus. Kalau ada berkat kita bawa mama di Solaria, bilang, Ma, hari ini kita selesai sembahyang ke Solaria ya, Mak ya. Aku mumpung ada berkat. Ini Ma, lihat dompetku, cepat. Ayo kita ke Solaria. Mama mau pesan apa? Masuk tinggal tunjuk, Mama. Mau pesan apa, Mama? Tapi Mama, jangan malu-malu. Mau pesan apa? Kentucky Fried Chicken atau apa? Pesan. Ambil. Jadi kita belajar menghormati orang tua. Jika Anda sudah tidak ada bapak maupun mama, inilah bapak, Ibu Gembala, mama. Kami sebagai orang tua, kita di gereja ini, kita keluarga. Sekali lagi aku tekankan, kita keluarga di sini. Kau susah, telepon kami. Inilah orang tuamu, inilah bapakmu, inilah bapak rohanimu dan mama rohanimu. Kau lihat Ibu Gembala begitu rupa dengan saudara. Dia sudah berkali-kali mengatakan saudara seperti anak buat dia. Anak rohani seperti saudara, seperti keluarga dekat sekali. Kita tidak lihat marga, kita telah dipersatukan di dalam kasih dan ikatan persaudaraan. Jadi kesombonganmu jangan memutuskan tali persaudaraan ini. Iri hatimu jangan menghancurkan rantai kasih ini. Kita belajar rendah hati, belajar taat. Jika kau menganggap aku dan Ibu Gembala orang tuamu, tolong dengarkan nasihat mereka. Jangan lawan mereka, apalagi saudara menanduk mereka dengan tanduk kesombongan yang sudah mulai keluar. Kita saling menghargai. Di dalam Tuhan kita bersaudara. Jadi mari kita bersaudara, kita satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita masuk di dalam doa. Haleluya.
Tuhan terlalu baik bagi kita.